Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak I.E. Permana STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian administrasi dan rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Sentimen Pengguna Aplikasi BPOM Mobile dalam mendukung transparansi pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Next. Yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan. Ada latar belakang. Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi besar dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Salah satunya melalui penerapan electronic government atau e-government. Dalam konteks ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menghadirkan BPOM Mobile sebagai inovasi layanan publik digital yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengawasan produk obat dan makanan. Aplikasi ini merupakan wujud nyata konsep New Public Service sekaligus kolaborasi government to citizen atau G2C dengan fitur utama pemindaian barcode untuk cek legalitas produk, akses informasi produk terdaftar secara real time, penyampaian pengaduan langsung kepada BPOM, dan akses berita dan peringatan publik terkini. Kehadiran BPOM Mobile mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Berdasarkan data Kementerian PAN-RB hingga akhir tahun 2020, aplikasi ini telah mencatatkan 169.200 lebih pengguna yang mengunduh aplikasi, 1.471 kali aktivitas pemindaian produk, 7.490 laporan pengaduan yang masuk. Di sisi kelembagaan, BPOM juga telah menyusun roadmap penguatan keterbukaan informasi publik 2023 sampai 2024 dan berhasil meraih predikat informatif dari Komisi Informasi Pusat pada tahun 2023 membuktikan komitmen BPOM terhadap transparansi layanan publik berbasis digital. Next. Meski antusiasme pengguna tinggi, kepuasan pengguna justru menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Penelitian Al-Ayubi dan Erizal 2025 yang menganalisis 1.500 ulasan BPOM di Google Play Store menemukan bahwa 68,47% ulasan bersifat negatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa aplikasi BPOM Mobile belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi pengguna dalam hal kualitas layanan dan kemudahan penggunaan. Volume ulasan yang terus bertambah juga tidak memungkinkan dilakukan evaluasi secara manual, sehingga dibutuhkan pendekatan berbasis data yang sistematis dan otomatis untuk memahami permasalahan ini secara menyeluruh. Mengapa analisis sentimen? Analisis sentimen adalah pendekatan berbasis natural language processing atau NLP yang mampu mengklasifikasi opini teks pengguna ke dalam kategori positif, negatif, dan netral secara otomatis dan efisien dalam skala besar. Next. Selanjutnya yaitu kesenjangan dengan penelitian sebelumnya. Meskipun penelitian terdahulu telah ada, terdapat 3 kesenjangan signifikan yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini. Yang pertama yaitu gap empiris. Penelitian sebelumnya berfokus pada akurasi teknis klasifikasi sentimen semata, tanpa mengkaitkan hasil analisis dengan dimensi transparansi dan akuntabilitas publik lembaga pemerintah. Yang kedua, gap teoretik. Belum ada kajian yang secara integratif menghubungkan konsep New Public Service
keterbukaan informasi publik, dan analisis sentimen sebagai satu kerangka penelitian utuh dalam konteks pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Selanjutnya yaitu gap metodologis. Penelitian terdahulu umumnya menggunakan pelabelan manual dan klasifikasi biner, belum mampu mengungkapkan aspek-aspek spesifik yang berkontribusi terhadap rendahnya kepuasan pengguna terkait fungsi transparansi. Poin yang kedua ada batasan masalah. Yang pertama, data yang digunakan adalah ulasan pengguna BPOM Mobile di Google Play Store periode Januari 2023 sampai Desember 2024. Metode analisis menggunakan Naive Bayes dengan processing teks bahasa Indonesia. Pembahasan difokuskan pada keterkaitan sentimen pengguna dengan dimensi transparansi pengawasan obat dan makanan. Tidak membahas aspek teknis pemrograman atau pengembangan aplikasi secara mendalam. Selanjutnya, sumber data primer berupa ulasan teks bahasa Indonesia yang diperoleh melalui teknik web scraping dari Google Play Store. Poin yang ketiga yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana gambaran pola sentimen pengguna aplikasi BPOM Mobile di Google Play Store dalam rentang waktu Januari 2023 hingga Desember 2024. Yang kedua, aspek-aspek layanan apa saja dalam BPOM Mobile yang paling banyak mendapat sentimen negatif dari pengguna. Yang ketiga, bagaimana keterkaitan antara sentimen pengguna aplikasi BPOM Mobile dengan upaya transparansi pengawasan obat dan makanan yang dijalankan oleh BPOM. Poin yang keempat yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama itu menganalisis dan mendeskripsikan pola sentimen pengguna aplikasi BPOM Mobile di Google Play Store tahun 2023 sampai 2024 menggunakan metode Naive Bayes. Yang kedua, mengidentifikasi aspek-aspek layanan aplikasi BPOM Mobile yang paling banyak mendapat respon negatif dari pengguna. Yang ketiga, mengkaji keterkaitan antara sentimen pengguna dengan efektivitas transparansi pengawasan obat dan makanan yang dijalankan BPOM sebagai lembaga publik. Next. Poin yang kelima yaitu manfaat penelitian. Manfaat teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian administrasi publik berbasis data digital, khususnya dalam mengintegrasikan pendekatan analisis sentimen dengan teori transparansi dan akuntabilitas layanan publik. Hasil penelitian juga memperkaya literatur e-government di Indonesia dari perspektif user-generated content. Ada manfaat praktis yaitu bagi BPOM, masukan berbasis data untuk peningkatan kualitas dan transparansi aplikasi. Bagi pemerintah, yaitu manfaatnya sebagai referensi pengembangan mekanisme evaluasi digital yang berkelanjutan. Bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran pentingnya partisipasi aktif dalam pengawasan produk obat dan makanan. Bagi akademisi, yaitu sebagai referensi dan titik tolak penelitian serupa di bidang e-government dan NLP. Sekian pemaparan materi dari proposal saya. Saya Nabila Herman. Berterima kasih atas perhatian dan waktunya.